Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Huda Firdaus dari S2 Manajemen Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan perihal decision tree dalam machine learning untuk logistik dan supply chain. Tugas ini untuk mata kuliah pembelajaran mesin dalam logistik dan manajemen rantai pasok dengan dosen pengampu Pak Saifuddin Nirwan. Tantangan kompleks dalam logistik modern. Logistik dan supply chain modern menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks dan dinamis. Fluktuasi harga komoditas global, peningkatan biaya logistik, dan perubahan kebijakan perdagangan internasional, serta ketidakpastian permintaan pasar menjadi faktor-faktor krusial yang harus dikelola dengan cermat. Pengambilan keputusan berbasis intuisi dan pengalaman semata tidak lagi memadai dalam menghadapi kompleksitas ini. Diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan terukur untuk memastikan keputusan yang diambil dapat mengoptimalisasikan profitabilitas dan efisiensi operasional. Machine learning menawarkan solusi melalui kemampuannya mengolah data historis dalam volume besar menjadi rekomendasi keputusan yang objektif, terukur, dan dapat diandalkan untuk mendukung strategi bisnis jangka panjang. Peran ML atau machine learning dalam supply chain adalah untuk menjadi instrumen penting dalam transformasi digital supply chain, memungkinkan perusahaan untuk menganalisa pola kompleks dan membuat prediksi akurat berdasarkan data historis. Adapun beberapanya adalah peramalan permintaan, memprediksi kebutuhan pasar di masa depan dengan akurasi tinggi menggunakan pola historis dan faktor eksternal. Lalu ada juga optimalisasi rute distribusi, menentukan jalur pengiriman paling efisien, manajemen persediaan itu mengoptimalkan tiket stok untuk menghindari kelebihan atau kekurangan inventory, pemilihan supplier dan ekspor, mengevaluasi dan memilih mitra bisnis serta negara tujuan ekspor yang paling menguntungkan. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan mengambil keputusan data-driven, meningkatkan efisiensi biaya operasional, dan pada akhirnya meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan dalam ekosistem supply chain yang komprehensif. Nah, pengertian decision tree adalah algoritma machine learning berbasis struktur pohon keputusan yang bekerja dan memecah data ke dalam cabang-cabang berdasarkan kondisi atau kriteria tertentu hingga menghasilkan keputusan akhir pada setiap daun pohonnya. Karakteristik utamanya adalah mudah dipahami dan diinterpretasikan. Visualisasi pohon memudahkan memahami logika keputusan, cocok untuk keputusan bisnis, struktur hierarki, mencerminkan proses pengambilan keputusan manajemen, fleksibel, dapat digunakan untuk klasifikasi maupun prediksi nilai numerik, transparan, setiap aturan keputusan dapat ditelusuri dan dijelaskan. Nah, cara kerja decision tree itu ada beberapa, yaitu pemilihan model awal, pemilihan not awal, pemisahan data, iterasi rekursif, dan keputusan akhir. Nah, dalam konteks supply chain, dalam aplikasi supply chain, setiap dalam pohon mencerminkan kondisi spesifik seperti rentang biaya logistik, level harga pasar, atau kategori tingkat permintaan yang berbeda. Kriteria pemilihan split decision tree menggunakan kriteria statistik untuk menentukan variabel dan threshold terbaik dalam memisahkan data pemilihan kriteria yang tepat tepat saat mempengaruhi kualitas model yang dihasilkan. Ada dua, ini Gini Index, itu mengukur tingkat homogenitas atau kemurnian data dalam setiap subset. Nilai Gini yang rendah menunjukkan bahwa subset lebih homogen dan pemisahannya lebih efektif. Ini yang cocok untuk klasifikasi binar dan multi kelas dengan prioritas pada keseimbangan kelas. Dan juga ada entropi, mengukur tingkat ketidakpastian atau disorder dalam data. Informasi gain menghitung pengurangan entropi setelah pemisahan sehingga menekankan kualitas informasi yang diperoleh. Model ini untuk cocok untuk keputusan strategi logistik dan ekspor yang memerlukan evaluasi mendalam atas nilai informasi. Lalu keunggulan decision tree untuk logistik ada 4 poin. Yang pertama itu adalah interpretatif untuk manajemen. Struktur visual pohon keputusan memudahkan manajemen untuk memahami logika di balik setiap rekomendasi. Yang kedua adalah integrasi multivariabel menghubungkan beberapa jenis variabel seperti biaya operasional, harga pasar, tingkat permintaan, dan lainnya. Lalu ada mendukung decision support system. Output dari decision tree dapat langsung diintegrasikan ke dalam sistem
pendukung keputusan dan memberikan rekomendasi real time kepada pengambil keputusan di berbagai level organisasi. Dan yang keempat adalah efektif untuk dataset terbatas. Tidak seperti deep learning yang membutuhkan big data, decision tree dapat bekerja efektif dengan dataset kecil hingga menengah sesuai dengan kondisi banyak perusahaan logistik di Indonesia. Nah, dari penjelasan decision tree tadi, saya mengambil studi kasus di perusahaan saya yaitu PT SSF. Nah, studi kasus ini menggambarkan penerapan decision tree dalam konteks pengambilan keputusan ekspor pada kegiatan supply chain, menunjukkan bagaimana teori ditransformasikan menjadi solusi praktis yang menghasilkan nilai bisnis terukur. Nah, latar belakangnya adalah PT SSS merupakan perusahaan eksportir olahan kelapa sawit yang secara rutin mengirim ke pasar internasional dengan fokus utamanya marketnya itu di India dan China. Kedua pasar ini menawarkan potensi besar, namun tantangan unik dalam hal karakteristik pasar dan struktur biaya. Perusahaan PT SSF ini menghadapi dilema kompleks dalam menentukan negara tujuan ekspor yang paling menguntungkan untuk setiap batch produksi. Keputusan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berinteraksi, yaitu adalah perbedaan harga jual yang signifikan antara kedua pasar, variasi biaya keluar berdasarkan regulasi perdagangan bilateral, biaya logistik yang berbeda karena jarak dan infrastruktur, serta tingkat permintaan yang fluktuatif mengikuti dinamika pasar lokal. Nah, permasalahan utama PTSS adalah disparitas harga pasar. Nah, perbedaan harga jual signifikan antara India dan China secara kompleks menghitung profitabilitas aktual. Lalu ada variasi struktur biaya, biaya keluar dan biaya logistik yang berbeda setiap negara. Tujuan untuk membuat perbandingan langsung menjadi sulit. Ketidakpastian permintaan stok di masing-masing negara bersifat dinamis dan sulit diprediksi. Yang keempat adalah ketiadaan sistem prediktif. Sebelum implementasi decision tree, PTSSF tidak memiliki sistem prediksi berbasis data yang objektif. Nah, tujuan implementasi decision tree ini adalah prediksi tujuan optimal, keputusan berbasis data, dan efektivitas supply chain. Ini adalah tiga poin untuk tujuan utama mengimplementasikan decision tree. Nah, variabel penelitian ini ada beberapa yang akan kita coba uh, codingkan di Python. Itu adalah harga jual India, harga jual di China, biaya keluar, biaya logistik, permintaan stok, dan tujuan prioritas. Ini adalah variabel yang akan kita masukkan ke dataset untuk dicoba menggunakan decision tree. Lalu kita akan berpindah ke Python-nya. Oke. Nah, ini bisa dilihat eh, untuk pertama kali kita mencantumkan itu import datanya dengan Pandas ya. Ini sudah diimport, lalu kita membuat dataset. Datasetnya ini adalah sebagai berikut. Ini ada harga India, kita mempunyai 9 dataset dari 960, 930 dan seterusnya. Lalu harga Cina dari 935, 965 dan seterusnya. Biaya keluar juga seterusnya. Biaya logistik, permintaan stok dan tujuan prioritas. Nah, berdasarkan dataset ini kita akan membuat tabel untuk diolah. Ini adalah dataset yang sudah diolah tadi. Lalu dataset tersebut digunakan untuk di encoding. Ini di encoding untuk tujuan tujuan prioritas. Lalu yang langkah selanjutnya adalah menentukan variabel X dan Y. Menentukan variabel X dan Y dari tujuan prioritas. Lalu datasetnya tersebut di training dan di test. Lalu ini kita menggunakan decision tree-nya dengan menggunakan entropi. Tadi yang sudah dijelaskan di awal, karena itu lebih dekat modelnya untuk penggunaan decision tree ini. Lalu kita melakukan evaluasi model. Nah, setelah dievaluasi model, akurasi modelnya itu adalah 0,66. Nah, lalu kita mencoba
melakukan contoh prediksi data baru. Data baru dengan harga India adalah 1.000, harga China 980, biaya keluar 160, biaya logistik 50, dan permintaan stok 850. Berdasarkan contoh prediksi data baru ini, yang keluar adalah negara yang paling menguntungkan untuk penjualan itu adalah China. Nah, setelah data dari yang kita input dari awal tadi, kita coba akan eh, visualisasikan ke grafik. Jadi ini adalah eh, grafik dari data yang sudah kita input dan tes tadi. Nah, jadi jika permintaan stoknya itu di bawah 625 ton, entropinya itu masih tinggi 0,918, masih tinggi dan tingkat ketidakpastiannya itu tinggi. Nah, sampel yang diambil itu ada 6. Value-nya itu ada 4 dan 2. 4 itu untuk data kelas China dan 2 itu untuk data kelas India. Lalu kondisinya ini akan true jika eh, stoknya itu kurang dari 625 ton. Stok permintaannya itu 625 ton. Entropinya bisa jadi 0. Sampel yang diambil itu 2 karena itu untuk yang India dan value-nya itu di India. Nah, jika ini stoknya itu di 625, jadi eh, untuk negara ekspornya lebih baik untuk tujuan ke India karena harganya lebih masuk akal. Sedangkan jika stok permintaan stoknya itu di atas 625 ton dengan uji sampelnya itu 4, itu lebih baik ekspor ke negara China karena dia mempunyai nilai jual yang lebih tinggi dan bisa dibuktikan dari yang ini. Nah, data ini kan kita bisa coba permintaan stok 850. Jika 850 ternyata hasilnya itu China gitu. Coba bisa kita cek jika ini bisa kita cek lagi berdasarkan display ini. Jika misalnya ini adalah permintaan stoknya itu ada 500, berarti negara yang paling menguntungkan adalah India sesuai dengan ini. Kalau misalnya ini kita coba di angka 700, ini adalah China. Dan balik itu kalau misalnya apabila ini adalah permintaan stoknya nomor 25, ini apakah China atau, nah ini masih ada India karena dia tidak lebih sama dengan nomor 25. Ketika dia 626 ton permintaan stoknya dia akan langsung ke China. Jadi begitu untuk eh, pengetesan model decision tree. Baik, segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.